TVku Semarang meraih prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan sebagai lembaga penyiaran swasta televisi lokal terbaik. Penghargaan tersebut diberikan oleh KPID Jawa Tengah pada Anugerah Penyiaran KPID Jawa Tengah 2023 yang digelar di Studio TVRI Jawa Tengah, Jalan Pucang Gading, Meranggen, Demak. Direktur Operasional TVku Semarang, Heri Pamungkas, menerima langsung penghargaan tersebut. Ia tampak bangga dan senang atas prestasi TVku. Heri Pamungkas juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Komisaris TVku sekaligus Rektor Udinus, Profesor Edi Nursasongko, dan Direktur Utama TVku, Dr. Guru Fajar Sidik. Selain itu, rasa terima kasih juga disampaikan kepada masyarakat di Jawa Tengah dan stakeholder TVku. Dari Demak, Irfandi Ardianto melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Kabar sepekan kembali hadir dengan rangkuman berita terbaik selama satu pekan terakhir. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggenjot perekaman KTP elektronik untuk warga yang masuk sebagai pemilih pemula pada pemilu 2024. Hal itu untuk memastikan hak pilih mereka terjamin. Upaya untuk terus pemuktahiran data pemilih ini akan terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. PJ Gubernur Jateng, Nana Sujana, usai menerima kunjungan kerja spesifik Komisi 2 DPR RI dalam rangka kesiapan pelaksanaan pemilu serentak 2024 di Gradika Bakti Praja Semarang menyebutkan, data pemilih itu rawan untuk disengketakan. Oleh karena itu, ia terus meminta kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, baik yang di provinsi maupun kabupaten, kota, untuk memastikan keabsahan daftar pemilih. DPT ini kami masih terus melakukan mengupdate DPT ini, dan khusus bagi pemula, tadi sampaikan, pemula ini bagi daftar pemilih yang yang pemula, yang rata-rata memang masih usia di SMA dan madrasah. Ini kami terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama untuk madrasah dan juga dari Dinas Pendidikan untuk masalah SMA baik negeri maupun swasta itu. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Heru Sujatmoko meminta kepada penyelenggara pemilu untuk memaksimalkan terkait dengan DPT dan DPTB. Dengan harapan warga yang sudah memiliki hak pilih bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu nanti. Jadi sebelum coblosan harus sudah ada ketegasan, harus ada kepastian untuk solusinya. Tidak bisa dibiarkan. Dan ini yang seperti ini sudah berulang-ulang. Tidak hanya pemilu yang akan kita hadapi, justru yang sudah-sudah. Makanya yang akan kita hadapi, mumpung masih ada waktu. Prinsip saya berpikirnya seperti itu. Bagaimana hak politik rakyat yang berdaulat itu bisa difasilitasi, bisa dilayani, bisa diakomodasi. Jumlah penduduk Jawa Tengah saat ini sekitar 37,9 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, yang terdaftar sebagai pemilih tetap sebanyak 28,289 juta jiwa. Jumlah penduduk Jawa Tengah saat ini sekitar 37,9 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, yang terdaftar sebagai pemilih tetap sebanyak 28,289 juta jiwa. Jumlah itu tersebar di 35 kabupaten kota, 576 kecamatan, 8.563 desa, kelurahan dengan jumlah TPS 117.299. Hingga 15 November 2023, jumlah DP 4 di Jawa Tengah sebanyak 28,522 juta 159 jiwa.
di mana 96,87% sudah rekam KTP elektronik dan sisanya belum melakukan perekaman e-KTP. Dari Semarang, Restu Indah melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia ke-6 yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengajak masyarakat di Kendal, Jawa Tengah untuk berpartisipasi aktif dan selalu menjaga perdamaian dalam pemilihan umum 2024. Dalam kunjungannya ke Kendal Selasa siang, SBY bersilaturahmi dengan masyarakat dan kader Partai Demokrat di Kabupaten Kendal. Di sela-sela kunjungannya di Kendal, SBY menyempatkan untuk bertegur sapa dengan kader Partai Demokrat dan masyarakat Kendal. Dalam kesempatan yang sama, SBY juga melantunkan beberapa lagu yang menambah suasana hangat silaturahmi tersebut. Sementara dalam rangka menyambut Pesta Demokrasi tahun 2024 mendatang, SBY berharap kepada masyarakat untuk terus menjaga perdamaian dan kondusivitas pada pemilu mendatang. Terlepas dari siapapun yang didukung untuk menjadi Presiden Republik Indonesia nantinya, ia mengimbau masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam memberikan suara pemilu 2024. Masyarakat Kendal, kita berharap dalam pemilu nanti pemungutan suara bisa dilaksanakan secara damai, aman, lancar. Karena rakyat harus menyalurkan suaranya. Mereka punya hak yang dijamin oleh konstitusi. Sementara Ketua DPC Partai Demokrat Kendal, Windu Suko Basuki mengatakan, kunjungan SBY ke Kendal bukan dalam rangka kepentingan pemilu, melainkan murni untuk menyapa masyarakat Kendal dan memotivasi para kader Partai Demokrat Kendal. Kegiatan-kegiatan ini hari ini semata-mata silaturahim, tidak ada punya kepentingan pemilu dan lain sebagainya karena memang belum waktunya. Ya mudah-mudahan beliau sangat senang tadi, bahkan saat di dalam itu kok lagunya kok bagus semua. Kenangan saya saat saya menjadi komandan batalion di Timur Timur. Sampai akhirnya nyanyi? Sampai akhirnya beliau nyanyi. Jadi ini yang pertama Pak? Ya, ini yang pertama mungkin beliau juga ingin melihat kader Partai Demokrat jadi wakil bupati ini bagaimana kiprahnya dan lain sebagainya, sehingga beliau hadir untuk bersilaturahim kepada seluruh masyarakat Kendal dan kader-kader Partai Demokrat yang ada di Kabupaten Kendal. Selanjutnya, SBY melanjutkan kunjungan dan bertolak ke Pekalongan untuk kegiatan yang sama, bersilaturahmi dan menyapa kader Partai Demokrat di Pekalongan dan sekitarnya. Dari Kendal, Tim Liputan TVku melaporkan. Pemirsa, informasi terhangat dalam sepekan ini masih akan kami rangkum dalam kabar sepekan yang akan hadir usai jeda berikut. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia.
Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Kanker masih menjadi penyakit berbahaya yang dapat menyerang siapa saja. Indonesia merupakan negara dengan jumlah insidensi dan angka kematian tertinggi di Asia Tenggara dan peringkat keempat di Asia akibat kanker. Kanker dapat ditangani apabila dijumpai pada stadium awal. Disinilah pentingnya screening dan deteksi kanker. Kerjasama Udinus dengan Perhompedin Semarang mengembangkan aplikasi untuk mendeteksi kanker sejak dini dengan cepat dan mudah. Inilah Onkodot, aplikasi screening dan deteksi dini kanker. Fitur yang tersedia adalah screening dan deteksi dini, konsultasi dokter onkologi, forum diskusi, dan reminder jadwal. Bersama Onkodot, mari kita perangi kanker sejak dini. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar sepekan. Sebanyak 2.182 pelamar CASN P3K di Kota Semarang jalani tes seleksi kompetensi. Salah satu lokasi tes adalah di Universitas Dianuswantoro Semarang yang menjadi titik lokasi tes CAT bagi 1.945 pelamar. Para peserta akan menjalani tes untuk mengisi 698 formasi P3K tahun 2023 di Kota Semarang. Pelaksanaan tes seleksi kompetensi calon aparatur sipil negara CASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, Kota Semarang tahun 2023 ini digelar selama 3 hari, mulai dari tanggal 21 hingga 23 November tahun ini. Di mana seleksi dimulai pada Selasa siang di Universitas Dianuswantoro Semarang. Selain di Udinus, pelaksanaan tes CAT juga digelar di sejumlah titik lokasi, seperti di Kedubes RI Osaka, Jepang, dan titik lokasi lainnya. Dari total pelamar yang lolos seleksi administrasi, sejumlah 2.182 pelamar. Sebanyak 1.945 pelamar mengikuti tes di Universitas Dianuswantoro Semarang. Menurut Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, Joko Hartono, yang meninjau langsung pelaksanaan tes di Udinus, semua soal berasal dari BKN, dengan waktu mengerjakan selama 120 menit. Untuk tes seleksi kompetensi P3K ini sendiri, nantinya untuk mengisi 698 formasi.
Joko Hartono juga berharap para peserta dapat percaya dengan dirinya sendiri dan tidak tergiur dengan janji-janji seseorang yang tidak bertanggung jawab untuk meloloskan sebagai ASN P3K. Formasinya belum CPNS tapi masih P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Formasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada kami adalah sebanyak 698 orang, terdiri dari tenaga fungsional guru sebanyak 420, kemudian tenaga fungsional tenaga kesehatan sebanyak 247 dan tenaga teknis atau administratif sebanyak 31. Dari jumlah pelamar yang total 2.975 setelah dilakukan seleksi administratif yang tidak memenuhi syarat administratif sebanyak 793, yang memenuhi administratif sebanyak 2.182. Jadi 2.182 ini kita lakukan seleksi tidak hanya di Kota Semarang, namun seleksinya hari ini diserahkan kepada masing-masing personil. Tidak harus datang ke Semarang. Bahkan ada satu peserta yang seleksinya dilakukan di Kedubes Jepang ya, di Osaka. Ada juga di sana satu orang. Para peserta terlihat antusias menjalani tahapan tes ini dengan datang lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan. Untuk keamanan dan kelancaran pelaksanaan tes, saat akan memasuki ruangan tes, para peserta harus menjalani sejumlah pemeriksaan dari petugas, seperti pemeriksaan administrasi hingga body checking, untuk memastikan peserta tidak membawa barang-barang yang dilarang untuk dibawa ke dalam ruangan tes. Di antara materi tes sendiri meliputi tes kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural. Dari Udinus, Tutuk Carita melaporkan. Menutup penghujung tahun 2023, Universitas Dia Nuswantoro Semarang kembali meluluskan 931 wisudawan pada upacara wisuda ke-79 Udinus. Pada upacara tersebut, Rektor Udinus Profesor Edi Nursasongko percaya lulusan Udinus mampu bersaing di dunia kerja, bahkan menciptakan lapangan pekerjaan. Sebanyak 938 wisudawan merayakan kelulusannya bersama kedua orang tua atau orang tua wali mereka. Berbeda dengan wisuda sebelumnya, momen membanggakan itu kali ini terbagi menjadi 2 sesi. Wisuda kali ini diselenggarakan pada 22 hingga 23 November 2023 di Patra Convention Hotel Semarang. Wisuda pada hari pertama dipenuhi wisudawan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Kesehatan, dan Fakultas Teknik berjumlah 472. Sementara di hari kedua diisi oleh wisudawan dari Fakultas Ilmu Komputer berjumlah 441. Kepada 472 wisudawan yang dilantik pada hari pertama, Rektor Udinus Profesor Edi Nursasongko mengajak seluruh wisudawan agar mampu berkontribusi untuk negara, utamanya dengan keahliannya masing-masing selama masa perkuliahan. Prof. Edi mengatakan saat ini Udinus telah mengantongi akreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Inovasi teknologi yang dikeluarkan oleh Udinus sangat beragam dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Di antaranya Rocaku, Peciku, e-gamelan hingga produk animasi karya mahasiswa dan dosen yang diborong oleh industri entertainment. Prof. Edi yakin wisudawan Udinus mampu bersaing di dunia industri maupun menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Oh ya, itu kan semua secara prinsip mendekatkan para mahasiswa dan wisuda untuk dekat dengan dunia nyata, dengan dunia industri. Sehingga mereka tidak ragu, tidak canggung untuk bekerja atau berwirausaha sesuai dengan ilmu-ilmu yang kita berikan kepada mereka. Kira-kira demikian. Di tengah gempuran kemajuan teknologi, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 Jawa Tengah, Bimo Widyo Andoko, sangat yakin wisudawan Udinus mampu bersaing di dunia industri. Ini terlihat dari berbagai prestasi dan inovasi yang ditorehkan oleh Udinus. Apalagi kemajuan teknologi saat ini akan mempersempit lapangan pekerjaan. Harapan saya sih seperti itu aja, bahwa lulusannya Udinus ini bisa terserap di dunia kerja dan dunia industri,
Dan harapannya juga nggak cuma di dunia industri dan usaha kan, tapi juga menjadi entrepreneur, karena juga saya lihat kekuatan Udinus ini dalam memberikan kompetensi entrepreneurnya juga sangat baik. Apalagi kemarin juga dalam pelaksanaan MBKM-nya itu sangat kuat ya di dalam entrepreneur. Kemudian kemarin ada exchange juga. Ini modal utama dalam nanti menaklukkan tantangan ke depan tuh menjadi seorang pegawai atau seorang entrepreneur. Dari 938 wisudawan, tercatat 9 lulusan terbaik berpredikat dengan pujian setiap jurusan dan jenjang pendidikan. Wisudawan terbaik ini memperoleh penghargaan dari Rektor Universitas Dianuswantoro berupa laptop, plakat lulusan terbaik, dan SK Rektor tentang wisudawan terbaik. Selain wisudawan, penghargaan juga diberikan kepada sekolah menengah atas yang telah menjadikan para wisudawan meraih prestasi terbaik ini. Restu Indah dan Tri Rizkyono melaporkan. Pemirsa, informasi terhangat dalam sepekan ini masih akan kami rangkum dalam kabar sepekan usai jeda berikut. Jangan kemana-mana. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Latulip Active Series, Flawless Press Powder, Flawless Natural with UV Protection. Shimmering touch for natural glow. Stay active, be beautiful with Latulip Active Series. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Sepekan. PT PLN Persero berkomitmen mendorong peningkatan ekonomi di sektor UMKM. Komitmen tersebut salah satunya lewat promo diskon tambah daya PLN dengan harga yang lebih murah. Hal ini tentunya berpengaruh atas produktivitas pengusaha konveksi yang semakin meningkat. Ucan, pemilik usaha Enggar Konveksi yang tinggal di Maguwo, Wonocatur, Kabupaten Bantul, menyadari daya listrik di tempat usahanya tidak lagi mencukupi untuk kebutuhan peralatan jahit miliknya.
Seiring bertambahnya pesanan dan keinginan untuk mengembangkan usahanya, membuat ia harus menambah kapasitas produksi pada usaha konveksinya, dan tentu bertambah pula energi listrik yang ia butuhkan. Mengetahui adanya promo diskon tambah daya Hari Listrik Nasional untuk semua golongan tarif, tambah daya sampai 7.700 volt ampere hanya dengan Rp271.023 tanpa banyak pertimbangan, Ucan segera mengakses aplikasi PLN Mobile dan melakukan permohonan penambahan daya dari 900 volt ampere menjadi 5.500 volt ampere. Ucan menyampaikan bahwa kebutuhan penambahan daya listrik di usaha konveksinya sudah sangat mendesak, terlebih seiring mulai masuknya permintaan pembuatan seragam sekolah. Kalau awal masih daya 950, jadi sering jeglek nggak kuat gitu loh Mas, kalau buat mesin banyak kayak gini, jadi kurang maksimal. Ya terkendala banget Mas. Apalagi kalau pas musim banyak pesanan gitu, jadi bisa mundur-mundur gitu Mas. Harapannya ya semoga produksi bisa jadi maksimal, sama daya listrik dari PLN bisa menambah, jadi nggak sering ada mati listrik. Bagi konsumen PLN, promo kali ini syaratnya cukup mudah, karena pelanggan hanya perlu membeli token listrik minimal Rp50.000 bagi pelanggan prabayar, atau melunasi tagihan listrik bulan ini bagi pelanggan pasca bayar. Promo ini berlangsung hingga 30 November 2023. Untuk mendapatkan promo tersebut, pelanggan dapat mengakses aplikasi PLN Mobile dan juga melakukan transaksi minimal melunasi tagihan ataupun membeli token listrik. Selanjutnya, pelanggan dapat membuka kembali aplikasi PLN Mobile dan juga melakukan klik poster promo HLN. Kemudian dapat mengklaim voucher untuk melakukan proses tambah daya ataupun perubahan daya. Otomatis harganya akan berubah menyesuaikan dengan program promo Rp271.023. Dari Bantul, Yogyakarta, Restu Indah melaporkan. Sementara itu sebanyak 2.519 warga Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal terima bantuan pasang baru listrik gratis. Bantuan ini hasil kolaborasi PT PLN Persero dan pemerintah. Dan informasi ini akan menutup jumpa kita dalam kabar sepekan. Saya Nadia Aufa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan. Gurat senyum terpancar jelas dari warga yang hadir dalam acara seremonial penyalaan pertama bantuan program pasang baru listrik gratis. Acara ini digelar di Desa Cipetung, Kecamatan Panguyangan, Kabupaten Brebes, dan Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Kusnan, salah satu warga Desa Sidomulyo, mengungkapkan rasa syukurnya. Ia yang selama 20 tahun sejak rumahnya berdiri menyalur listrik dari rumah tetangga, namun kini dapat memiliki dan menikmati listrik sendiri. 2003 dari 2003 kalau bikin bion ini nyalur terus saking beriki. Bantuan yang diserahkan dalam program BPBL tahun 2023 ini berupa pasang baru listrik gratis daya 900 volt ampere, instalasi listrik dengan 3 titik lampu dan 1 titik stop kontak, sertifikat layak operasi, nomor identitas instalasi tenaga listrik, dan token listrik perdana senilai Rp100.000. Bantuan ini gratis tanpa dipungut biaya. Dengan penerima total se-Kabupaten Brebes ada 2.173 warga dan untuk Kabupaten Tegal ada 346 warga. Kriterianya adalah rumah yang belum terdaftar di PLN, belum menjadi pelanggan PLN, dan juga tentunya warga masyarakat yang kurang beruntung atau keluarga miskin.
termasuk kategori kemiskinan ekstrim untuk Tegal dan Brebes, Mbak? Ya, karena memang Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes ini termasuk ada banyak orang miskin, sehingga kami sebagai DPR RI Komisi 7 bersama Kementerian SDM dan juga PLN memberikan bantuan untuk bisa memberikan kelayakan hidup untuk masyarakat Brebes dan juga masyarakat Kabupaten Tegal. PJ Bupati Brebes, Urip Sihabudin mengatakan, program ini merupakan upaya kolaborasi bersama yang nyata untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Semuanya memang butuh uluran tangan kita, bantuan kita semuanya, karena jumlahnya sangat banyak. Dan sekali lagi, untuk sekian kalinya kami menyampaikan terima kasih Pak Dirjen, Pak Dirut PLN, yang mewakili juga Mbak Mita dan semua jajaran yang selain ini sudah sangat banyak membantu kita. Saat ini rasio elektrifikasi atau perbandingan rumah tangga berlistrik dengan total rumah tangga di Indonesia hingga semester 1 tahun 2023 telah mencapai angka 99,70%. Program BPL ini menjadi bukti komitmen PLN memberikan kontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak mampu dan listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Program BPBL merupakan program yang diinisiasi langsung oleh Komisi 7 DPR RI dan merupakan program sinergis antara PT PLN dan Kementerian ESDM. Dari Brebes, Restu Indah melaporkan.